Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Anggi Ardian dari kelompok 6. Di sini saya akan membantu presentasi yang telah kami buat mengenai leveraging secondary brand. Video presentasi ini kami buat dalam rangka memenuhi tugas OTS mata kuliah manajemen brand yang diampu oleh Bapak C. Gunawan SEMM. Berikut nama teman-teman saya di kelompok 6. Pembahasan materi akan dipandu oleh Teh Dita Widya Ramadhani. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung simak kepada materi pembahasan kita. A. Konseptualisasi proses leveraging. Menghubungkan merek ke beberapa entitas lain, beberapa faktor mungkin memiliki sumber, sehingga mempengaruhi asosiasi merek yang ada. Mari kita lihat penjelasan berikut. Yang pertama, yaitu ada penciptaan asosiasi merek baru. Dengan membuat hubungan antara merek dan entitas lain, konsumen dapat membentuk asosiasi mental dari merek ke entitas lain. Akibatnya, ke salah satu atau semua asosiasi, penilaian, perasaan, dan sejenisnya yang terkait dengan entitas tersebut. Dengan kata lain, ketika konsumen tidak terlalu peduli atau tidak merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan untuk memilih merek yang sesuai, mereka mungkin lebih cenderung membuat keputusan merek berdasarkan pertimbangan sekunder, seperti apa yang mereka pikirkan. Dan yang kedua, yaitu ada efek pada pengetahuan merek yang ada. Menghubungkan merek ke beberapa entitas lain mungkin tidak hanya menciptakan asosiasi merek baru ke entitas tersebut, tetapi juga mempengaruhi asosiasi merek yang sudah ada. Untuk menggambarkan proses secara lebih formal, berikut ada 3 faktor penting dalam memprediksi tingkat pengaruh dari menghubungkan merek ke entitas lain. Yang pertama yaitu ada kesadaran dan pengetahuan tentang entitas. Yang kedua yaitu kebermaknaan pengetahuan entitas. Yang ketiga yaitu ada transferabilitas pengetahuan. Dengan kata lain, pertanyaan dasar yang ingin kami jawab tentang mentransfer pengetahuan sekunder dari entitas lain adalah apa yang diketahui konsumen tentang entitas lain, dan apakah ada dari pengetahuan ini yang mempengaruhi pendapat mereka tentang merek ketika dikaitkan atau dengan cara tertentu. Secara teoritis, konsumen dapat menyimpulkan aspek pengetahuan apapun dari entitas lain ke merek meskipun beberapa jenis entitas lebih cenderung menciptakan atau mempengaruhi jenis pengetahuan merek tertentu daripada yang lain. B. Perusahaan. Strategi branding adalah penentu pentingnya dari kekuatan asosiasi dari merek ke perusahaan dan merek lain yang ada. Ada 3 opsi branding utama untuk produk baru. Yang pertama yaitu buat merek baru, yang kedua mengadopsi atau memodifikasi merek yang sudah ada, yang ketiga yaitu gabungkan merek yang sudah ada dan yang baru. Merek yang ada mungkin terkait dengan merek korporat, katakanlah Samsung, atau merek produk tertentu seperti ponsel 4G Samsung Galaxy S. Jika merek dikaitkan dengan merek yang sudah ada, seperti opsi 2 dan 3, maka pengetahuan tentang merek yang ada juga dapat dikaitkan dengan merek tersebut. Secara khusus, merek korporat atau keluarga dapat menjadi sumber dari banyak ekuitas merek. Misalnya, merek korporat dapat membangkitkan asosiasi atribut produk umum, manfaat atau sikap dan orang atau hubungan, program dan nilai dan kredibilitas perusahaan. C. Negara asal dan daerah geografis lainnya. Dunia menjadi bazar budaya di mana konsumen dapat memilih merek yang berasal dari berbagai negara. Berdasarkan keyakinan mereka tentang kualitas jenis produk tertentu dari negara tertentu atau citra yang dikomunikasikan oleh merek atau produk tersebut. Dengan demikian, konsumen dari mana saja di dunia dapat memilih untuk mengenakan setelan Italia, berolahraga dengan sepatu atletik Amerika Serikat, mendengarkan pemutar MP3 Jepang atau Korea, mengendarai mobil Jerman atau minum ale Inggris. Memilih merek dengan ikatan nasional yang kuat dapat mencerminkan keputusan yang disengaja untuk memaksimalkan utilitas produk dan mengkomunikasikan citra diri berdasarkan apa yang konsumen yakini tentang produk dari negara tersebut.
Sejumlah merek mampu menciptakan titik perbedaan yang kuat, sebagian karena identifikasi dan keyakinan konsumen tentang negara asal. Saluran distribusi. Ada istilah transfer citra. Itu menjelaskan bagaimana anggota saluran distribusi dapat secara langsung mempengaruhi ekuitas merek yang mereka jual. Sehingga asosiasi ini sangat bermacam-macam, penetapan harga dan kebijakan kredit, kualitas layanan, dan sebagainya. Pengecer memiliki citra merek mereka sendiri di benak konsumen. Konsumen dapat mempersepsikan merek yang sama secara berbeda tergantung pada apakah merek tersebut dijual di toko yang dianggap bergengsi dan eksklusif atau di toko yang dirancang untuk pembeli murah dan memiliki daya tarik massa yang lebih besar. Pengalihan asosiasi citra toko dapat bersifat positif maupun negatif bagi suatu merek. Bagi banyak merek kelas atas, strategi pertumbuhan alami adalah memperluas basis pelanggan dengan membuka saluran distribusi baru. Namun, strategi seperti itu bisa berbahaya tergantung pada bagaimana pelanggan dan pengecer yang ada bereaksi. Merek bersama. Melalui strategi perluasan merek, produk baru dapat dikaitkan dengan merek korporat atau keluarga yang sudah ada yang memiliki kumpulan asosiasinya sendiri. Merek yang sudah ada juga dapat memanfaatkan asosiasi dengan menghubungkan dirinya dengan merek lain dari perusahaan yang sama atau berbeda. Merek bersama juga disebut bundling merek atau aliansi merek. Terjadi ketika dua atau lebih merek yang ada digabungkan menjadi produk bersama atau dipasarkan bersama dalam beberapa cara. Terkait CO branding sendiri, ada keuntungan utama dari CO branding adalah produk dapat diposisikan secara unik dan meyakinkan berdasarkan beberapa merek dalam kampanye. CO branding dapat menciptakan point of difference atau poin paritas yang lebih menarik untuk merek atau keduanya daripada yang mungkin bisa dilakukan. Hasilnya dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar dari target pasar yang ada serta membuka peluang tambahan dengan konsumen dan saluran baru. Selanjutnya ada branding bahan. Keuntungan dan kerugian dari branding bahan. Yang pertama yaitu branding bahan mirip dengan CO branding dari sudut pandang perusahaan yang membuat dan memasok bahan. Keuntungan dari merek produknya sebagai bahan adalah dengan menciptakan daya tarik konsumen. Perusahaan dapat menghasilkan penjualan yang lebih besar dengan margin yang lebih tinggi. Mungkin juga ada permintaan pelanggan yang lebih stabil dan lebih luas serta hubungan pemasok pembeli jangka panjang yang lebih baik. Peningkatan pendapatan yang dapat diperoleh dari memiliki dua aliran pendapatan langsung dari biaya bahan yang dipasok, serta kemungkinan pendapatan tambahan dari hak royalti yang dibayarkan untuk menampilkan merek bahan. Beralih ke sisi lain dari persamaan, ada persyaratan khusus untuk branding bahan yang berhasil. Berikut 4 tugas branding bahan. Yang pertama yaitu ada konsumen pertama harus memahami bahwa bahan penting untuk kinerja dan keberhasilan produk akhir. Yang kedua yaitu konsumen kemudian harus diyakinkan bahwa tidak semua merek bahan sama dan bahwa bahannya lebih unggul. Yang ketiga yaitu ada simbol atau logo yang khas khusus harus dirancang untuk memberi sinyal dengan jelas kepada konsumen bahwa produk utama mengandung bahan tersebut. Yang keempat yaitu akhirnya, program dorong dan tarik yang terkoordinasi harus diterapkan sedemikian rupa sehingga konsumen memahami pentingnya dan keuntungan dari bahan bermerek. F. Lisensi. Perusahaan mengambil sejumlah langkah untuk melindungi diri mereka sendiri dalam perjanjian lisensi mereka, terutama perusahaan yang memiliki sedikit ekuitas merek mereka sendiri dan bergantung pada citra pemberi lisensi mereka. Dalam melisensikan merek dagang korporat mereka, perusahaan mungkin memiliki motivasi yang berbeda, termasuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan tambahan. Melindungi merek dagang mereka, meningkatkan eksposur mereka,
atau meningkatkan citra merek mereka. Bundling keuntungan bisa menarik karena tidak ada biaya persediaan, piutang, atau biaya manufaktur. Dalam kesepakatan rata-rata, pemegang lisensi membayar perusahaan royalti sekitar 5% dari harga grosir setiap produk, meskipun persentase sebenarnya dapat bervariasi dari 2% hingga 10%. G. Dukungan selebritas. Menggunakan orang terkenal dan dikagumi untuk mempromosikan produk adalah fenomena luas dengan sejarah pemasaran yang panjang. Alasan dibalik strategi ini adalah bahwa orang terkenal dapat menarik perhatian ke merek dan membentuk persepsi merek. Berdasarkan kesimpulan yang dibuat konsumen, berdasarkan pengetahuan yang mereka miliki tentang orang terkenal tersebut, harapannya penggemar para selebriti juga menjadi penggemar produk atau jasa mereka. Selebriti harus cukup dikenal untuk meningkatkan kesadaran, citra, dan respons terhadap merek. Secara khusus, seorang endorser selebriti harus memiliki tingkat visibilitas yang tinggi dan sekumpulan asosiasi, penilaian, dan perasaan yang berpotensi berguna. Idealnya, dia akan kredibel dalam hal keahlian, kepercayaan, disukai atau daya tarik, serta memiliki asosiasi khusus yang membawa potensi relevansi produk. H. Acara olahraga, budaya, atau lainnya. Acara memiliki kumpulan asosiasinya sendiri yang dapat dikaitkan dengan merek sponsor dalam kondisi tertentu. Acara bersponsor dapat berkontribusi pada ekuitas merek dengan menjadi terkait dengan merek dan meningkatkan kesadaran merek, menambahkan asosiasi baru atau meningkatkan kekuatan, kesukaan, dan keunikan asosiasi yang ada. Membahas strategi sponsor untuk pertandingan Olimpiade, Qantas adalah salah satu perusahaan terkemuka yang melakukan investasi besar dalam pemasaran olahraga. I. Sumber pihak ketiga. Terakhir, pemasar dapat membuat asosiasi sekunder dengan berbagai cara dengan menghubungkan merek ke berbagai semua pihak ketiga. Misalnya, tata geraha yang baik segel telah dilihat sebagai tanda kualitas selama beberapa dekade, menawarkan penggantian produk atau pengembalian uang untuk produk yang cacat hingga 2 tahun sejak pembelian. Sumber pihak ketiga dapat menjadi sumber yang sangat kredibel, akibatnya pemasar sering menampilkannya dalam kampanye, iklan, dan upaya penjualan. Dukungan dari majalah terkemuka seperti PC Majalah, organisasi seperti American Dental Association, ahli yang diakui seperti kritikus film Roger Ebert atau kritikus elit yang dipilih dengan cermat dari situs ulasan konsumen online, Yelp, jelas dapat meningkatkan persepsi dan sikap terhadap merek tersebut. Baik, dari pembahasan tadi yang telah sama-sama kita dengar, bisa diambil kesimpulan bahwa bab ini mempertimbangkan proses di mana entitas lain dapat dimanfaatkan untuk menciptakan asosiasi sekunder. Entitas lain ini mencakup faktor sumber seperti perusahaan yang membuat produk, tempat produk dibuat, dan tempat pembelian, serta orang, tempat, atau benda terkait. Ketika mereka menghubungkan merek ke entitas lain dengan kumpulan asosiasi mereka sendiri, konsumen mungkin berharap bahwa beberapa asosiasi yang sama ini juga mencirikan merek tersebut. Jadi, terlepas dari bagaimana suatu produk diberi merek, sifat produk itu sendiri dan program pemasaran pendukungnya, pemasar dapat menciptakan ekuitas merek dengan meminjam dari sumber lain. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan mengenai leveraging secondary brand. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembuatan video ini. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.